Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man iktada bi hudah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تصلح بها شاني وتحفظ ببركتها إيماني وتنور بها وجهي وجناني وتعصم بها عن الخطأ لساني. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد أفلح المتقون. Hadirin, hadirat, calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah beri kepada kita panjang umur, siha wal afiyah, taufik, hidayah, inayah, sehingga kita bisa berkumpul di baitin min buyutillah ini dalam satu tujuan, yaitu mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan keridhaannya di dunia sebelum di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teristimewanya lagi, hadirin, majelis kita malam ini dihadiri oleh Al-Habib Muhammad Al-Hamid. Masya Allah, kita berterima kasih atas kedatangannya. Mudah-mudahan menambah keberkahan kepada kita. Ya. Samihuni, anda tidak tahu Muhammad bin Habib. Muhammad bin Tahir Al-Hamid, ya Allah, astagfirullahaladzim. Habib Muhammad Tahir. Allah yutul amarna fi ta'atillah bi khair wa ta'afiyah. Hadirin, masih dalam masalah salat yang akan dibahas itu. Terakhir kita bahas tentang shaf. Ya. Nah, ini adalah salah satu sunnah Nabi yang mulai kelihatannya dipadam, mulai padam gitu. Sebagian orang sudah tidak memperhatikan shaf lagi, yang penting saya salat. Padahal begitu pentingnya kalau kita lihat nanti hadis-hadis tentang shaf ini, ya. Nah, terakhir yang kita baca, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in. Qala ma'al syekhul mu'allif rahimahullahu taala sayyidul walid abuya hadithul haramain Habib Muhammad bin Ali al-Maliki radhiyallahu taala anhu warḍah fi kitabih Syarhul Ummah al-Muhammadiyah ila an qala. Sebelum masuk ke shaf, kita mesti bicara dulu. Salat, ada salat sendiri, ada salat jamaah tentunya. Apa itu salat jamaah? Salat yang didirikan lebih dari satu orang disebut salat jamaah, minimal 2 orang. Ketika kita bicara tentang shaf awal, shaf kedua, shaf ketiga, sudah jelas salatnya itu adalah salat jamaah dan banyak. Ya. Nah. Baik. Imam itu sendiri insya Allah mudah-mudahan dia yang memimpin. Kalau yang shaf pertama begitu baik, imamnya insya Allah akan lebih baik lagi keadaannya. Ya. Nah. Terakhir yang kita baca, Rasulullah bersabda, "Lau ta'lamuna ma fis saffil muqaddam lakanat qur'atun." Seandainya orang tahu, nggak dikasih tahu sama Rasulullah ya, fadilahnya tuh shaf awal tuh hebatnya seperti apa, tidak dikasih tahu, tetap dirahasiakan. Seandainya orang tahu apa yang ada di shaf yang pertama, kemudian ketika dia datang, maaf, masjid kecil, hanya cukup untuk 20 orang, yang datang 40, cukup nggak tuh shaf pertama? Semua mau shaf pertama. Itu mereka kalau tahu apa yang ada di shaf pertama, tidak bilang, ayah ente di shaf sana, di kedua nggak apa-apa. Nggak ada yang bilang begitu. Tidak ada lagi orang yang berkata, silakan. Jangan suka seperti di dalam ibadah, jangan begitu tuh. Oh, Habib di depan, nggak ada Habib, nggak ada kiai, nggak ada guru, nggak ada. Rebut shaf pertama. Kata Nabi, kalau tahu kalian, ini saya mau, ayo sudah, sekarang kita jangan ribut. Tempat yang tersedia cuma 20, sementara kita 40. Undi, mau diundi. Seandainya mereka tahu, tapi karena kan orang nggak tahu sekarang.
Banyak kan, di mana aja yang penting saya sholat jamaah, oke. Jangan, jamaahnya dapat. Tapi usahakan pilih di sop yang pertama. Karena sop pertama itu hebat sekali. Ya, sampai-sampai Nabi tidak menerangkan kehebatannya. Ya, cuman hebat saja sebelah. Seandainya kalian tahu. Kan orang kalau disebut begitu, kamu nggak tahu sih. Coba kalau kamu tahu, kan begitu orang ngomong. Ya. Baik. Qala wasaffal awal huwa khairu sufufir rijal. Tentu orang ada laki ada perempuan. Yang sholat ada laki dan perempuan. Kita tidak bicara sholat perempuan dengan perempuan. Sama juga tuh, ya. Kalau imamnya perempuan, makmumnya perempuan itu sop pertama yang sama. Nah, sekarang kalau sembahyangnya seperti di sini nih, laki dan perempuan. Nabi bersabda, wasaffal awal, sop yang pertama, wa khairu sufufir rijal. Dia adalah sebaik-baiknya sop laki-laki. Semua baik sop. Tapi dia lebih baik yang sop pertamanya. Sop di depan ini. Ya. Wa syarruha akhiruha. Dan paling jelek sopnya laki-laki yang di belakang. Yang di belakang dia terus perempuan. Nanti kita lihat kenapa begitu. Ya. Baik. Wa khairu sufufin nisa akhiruha. Sebaliknya nisa. Sebaliknya perempuan. Yang paling bagus justru dia di belakang. Ya. Kalau ini bergaul, kalau ini sholatnya dengan laki-laki. Baik. Wa syarruha awwaluha. Dan yang jelek, kalau jadi makmum dengan laki-laki, yang soft awal. Kenapa saudara? Karena kalau umpamanya si laki-laki berada di soft yang perempuan, perasaannya terganggu. Mungkin dengan dengar suaranya, mungkin ada yang dia senang di belakang, kan lain hatinya tuh, ya, lain hatinya. Atau lihat apa ini dan itu, nggak perlu disebutkan. Sebaliknya perempuan juga begitu. Kenapa di depan kurang baik? Karena dia lihat laki-laki, lihat gerakannya, lihat badannya, mungkin bayang ini, bayang itu, sama laki-laki. Laki-laki yang normal, perempuan yang normal, laki-laki yang normal suka perempuan, perempuan yang normal suka laki-laki. Yang ngatur jadi bagus siapa? Agama. Yang ngatur jadi bagus siapa? Agama. Jadi nggak sembarangan. Ya, keinginan masing-masing ada batasannya. Pergaulan masing-masing ada batasannya. Siapa yang ngatur? Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, hadirin. Jadi usahakan kalau begitu. Kalau kita sembahyang, jangan dekat-dekat dengan perempuan di belakang kita. Ya. Dan usahakan selalu berada di sop yang awal. Habib Haidar tanya, Bib, saya pernah ke Mekah. Itu di Mekah kadang-kadang kalau musim haji, ente sembahyang di depan ente perempuan. Mungkin ada yang udah makan. Di depan kita perempuan, gimana nih? Kan bertolak belakang dengan ini hadis ini. Hal itu pernah ditanyakan kepada Sayyid Abdul bin Abbas al-Maliki, guru yang mulia mengajar ini, yang mengarang kitab ini, abahnya Habib Muhammad. Ya Habib, ini bagaimana? Masa perempuan sembahyang di depan kita, kita sembahyang di depan kita perempuan? Madhab apa ini? Beliau orang pandai. Dia bilang, itulah madhab Masjidil Haram. Madhab Masjidil Haram, gak perlu ikut campur. Masjidil Haram punya siapa? Baitullah udah urusannya dengan Allah, merem aja. Nah, itu susah. Siapa yang bisa ngatur jutaan manusia? Udah terserah, silakan Allah. Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Pantas ngomong begitu, saudara. Siapa yang bisa ngatur? Ya. Tapi sekarang alhamdulillah masih lebih bagus, sekarang diatur baik. Ya, sekarang lebih rapi. Perempuan betul-betul dijaga dengan apa? Soft mereka sendiri perempuan. Baik. Lihat saudara, ini untuk orang-orang yang di soft pertama. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yastaghfiru li ahli shaffil awal wa yusalli alaihim. Fa anil Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yastaghfiru shaffil muqaddam thalathan walithani marrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking cintanya kepada orang-orang yang ada di shaf awal, menunjukkan perhatiannya kan kepada sholat.
menunjukkan perhatiannya kepada ganjaran, itu Rasulullah memberikan mengistighfar mereka, beristighfar kepada Allah, ya Rabb, astaghfir li safil awal, astaghfir li safil awal, astaghfir li safil awal, sampai 3 kali beristighfar kepada Allah untuk saf yang pertama. Sahabat tanya, kedua, wal tsani marrah. Ini belum ada pertanyaan di sini. Cuma diterangkan oleh hadis ini, Rasulullah beristighfar untuk saf yang pertama 3 kali, yang kedua 1 kali. Kenapa demikian? Ya Rasulullah lebih tahu. Rasulullah yang beritahu sirnya. Terus kita bagaimana maksudnya? Ayo kita ikuti. Kalau kita datang di masjid, di sini atau di mana saja, bismillah kalau memang bisa. Tapi jangan maksa atau mengganggu orang, jangan. Ya, tidak sampai di situ urusannya. Di mana memang ada shop masih tersisa, yang di shop tahu diri, yang mau masuk shop tahu diri juga. Kan ada yang kurang tahu diri biasanya, ya. Lupa diri apa gimana, saya nggak paham tuh, ya. Mau masuk tuh gini. Nanti ada nih hadisnya nih, ya. Kalau mau silat jangan di masjid, saudara-saudara, ya. Yang mau masuk juga lihat, kira-kira memang bisa nih, bisa kita masukin apa tidak? Kalau tidak, jangan maksa. Atau dari belakang, wah, punggung orang diinjak langsung ke depan. Tidak begitu. Mana memang ada tempat di situ, bismillah. Tentunya yang paling berhak, yang paling akan mendapatkan shaf pertama itu orang yang memang memperhatikan, dia datang duluan. Ente kalau mau shaf yang pertama, duluan. Gak mungkin dong datang belakangan tuh di shaf pertama. Gak begitu. Ya, gak begitu, saudara-saudara. Ya. Datang pertama. Ya. Pilih. Balillahi ta'ala wa malaikatuhu al-kiramu yad'una li ahli shaffil awal bil ghufran war ridwan marratain. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat khusus kepada orang-orang yang ada di shaf awal. Ya. Dan malaikatnya bil ghufran, dengan pengampunan 2 kali. Malaikat istighfar, Allah memberi rahmat, mengampuni, Allah yang mengampuni. Malaikat beristighfar, minta ampun untuk diampuni. Malaikat minta kepada Allah supaya diampuni. 2 kali Allah memberikan ampunan kepada mereka. Fa'an Abi Umamah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'ala shaffil awwal. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yusalluna 'ala shaffil awal, mendoakan, kalau malaikat Allah merahmati kepada orang-orang yang berada di shaf yang pertama. Allah, ya. Nah, dan malaikat. Kalau ya Rasulullah wa ala tsani. Sahabatnya pintar, tentu dia belum tentu bisa dapat di pertama, kan bisa kedua kita. Kalau udah keduluan jangan maksa, mentang-mentang saya lurah, mentang-mentang saya presiden, mentang-mentang saya Habib, ambil orang cepat, saya yang harus depan. Haram, nggak boleh begitu, saudara. Nggak bisa. Ditanya sama sahabat, ini untung buat kita. Wa ala tsani. Kalau yang untuk kedua dapat nggak itu ya Allah dari Allah, ya Rasulullah dari Allah. Wa ala tsani. Apa jawab Rasulullah? Qalu ya Rasulullah ala tsani. Qala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'ala shaffil awal. 2 kali disebut. Allah dan malaikatnya, Allah memberikan rahmat, memberikan ampun, malaikat memintakan ampun 2 kali. Itu Nabi yang ngomong. Untuk yang kedua bagaimana? Nabi masih jawab untuk shaf awal dulu. Baru yang ketiga, qalu ya Rasulullah wa 'ala tsani. Karena Rasulullah masih jawab yang pertama juga. Allah dan malaikat, yakni malaikat meminta ampun, Allah memberikan rahmatnya, mengampuninya 2 kali. Sahabat tanya lagi, wa 'ala tsani ya Rasulullah, yang orang yang di shaf kedua bagaimana? Qala wa 'ala tsani. Baru dikatakan demikian pula untuk orang yang berada di shaf yang kedua. Tapi 1. Yang shaf pertama disebut 2 kali. Yang shaf kedua disebut 1 kali. Kalau kita mikir-mikir nih, berarti shaf pertama 2 kali. Shaf kedua
sekali. Soft ketiga itu nanti kurangnya lagi setengah misalnya. Dikurangin deh tuh, mungkin ke belakang, mungkin kurang. Ya. Sebab tadi yang pertama 2, yang kedua 1, yang ketiga setengah. Sonoan lagi 1/4. Makanya tadi sebut yang paling jelek soft itu kalau yang sudah berhadapan dengan perempuan. Kenapa saudara sebagian ulama ada yang mengharamkan suara perempuan? Karena suara perempuan itu bisa membuat syahwat, bisa. Nggak usah harus lihat orangnya, saudara. Suara bisa membuat syahwat. Nggak usah dilihat. Nggak usah lihat bajunya, nggak usah lihat orangnya. Bisa. Sampai di situ sebagian. Ya. Baik. Tapi bukan berarti nggak sah sholatnya perempuan yang di depannya laki-laki atau laki-laki yang di depannya perempuan. Tetap semuanya sah. Dapat ganjaran jamaah, tidak lepas dari ganjaran jamaah. Ya. Baik. Kita lanjutkan. Itulah kehebatan soft yang pertama. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masih tentang soft nih. Ya. Masih tentang soft. Subhanallah, memang sekarang udah dianggap biasa ya. Nanti mau depan aja, anak mau di belakang. Apalagi hari Jumat, dia lagi ada kerjaan. Ayo kita depan, anak ada kerjaan. Supaya buru-buru pulang, anak di belakang aja. Ya Allah, rugi. Sayang tuh gitu. Sayang saudara-saudara. Itu soal sholat saudara. Coba kalau ada pembagian duit, dia minta paling depan. Benar gak Pak? Kalau pembagian duit, soft pertama dapat amplop 500.000. Nggak rubuh di masjid, Bib. Rubuh masjid. Semua ngatur badan. Kalau perlu dikecilin supaya jadi banyakan. Ini kan kita ini ajar ini min Allah Subhanahu wa taala akan kita dapatkan ya. Kadang nanti di situ setelahnya di barzakh, di mahsyar, di sirat pasti kita akan dapatkan. Enggak polos, enggak ada kosong saudara-saudara ya. Nah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sawwu sufufakum." Rapihkan suf kalian, barisan kalian dalam salat. Wa hadhu baina manakibikum. Rapihin pundak kita. Nih, maaf ya, saya enggak menyinggung A, menyinggung B. Yang disuruh rapihin bagian atas, bukan bagian bawah. Yang disuruh rapihin bagian atas yang saya tahu. Wallahu alam, saya nggak paham. Sekarang ada orang-orang yang ngerapihin bawah, yang bawah dirapihin, yang atas kayak nambung akhirnya. Ada yang begitu. Wallahu alam. Ilmunya dari mana? Anak nggak paham. Ya, ada yang begitu. Ada kan yang begitu? Saya tidak menyebut fulan, wala tidak. Ya, ini saya sedang membaca hadis, jadi saya mesti ngomong. Yang disuruh rapihin sop itu antara pundak dengan pundak nempel rapi, ya rapat. Kemudian badan oke. Ke kaki juga nggak masalah, masih, tapi bukan kakinya yang dilebarkan ke bawah, mungkin sampai paha kita, ya mungkin sampai. Tapi kalau di bawah lutut agak sulit untuk sampai tetap bisa apa namanya pas bener rapat, ya. Nah, taib. Sawwu sufufakum wa hadhu baina manakibikum walinu fi aidi ikhwanikum. Yang lembut apabila kan kita lagi sholat nih, ya. Ada tempat yang kosong. Biasanya salah satu dari kita itu senang untuk safnya rapi, diambil tangannya supaya rapat. Ada orang itu dua tuh, ada yang jauh nggak mau, mestinya begitu yang ikut. Jadi misalnya ini misalnya saya di sini, ya sebelah sini ada kosong, saya tarik yang sebelah kanan, ikut. Ada orang yang nggak mau, malah ngomong, ngapain lu narik gue? Dia jawab lagi supaya sopnya rapi. Ya dua-duanya batal. Jadi kalau ditarik tangan kita, badan kita digeser, jangan berat, ikut. Karena itu untuk kebaikan. Ada orang yang nggak mau, berasa dia diganggu, berasa kita ikut campur. Bukan ikut campur itu,
Itu sabda Nabi Muhammad SAW suruh begitu. Jadi jangan sombong Anda. Ya. Ini kan sedang sama-sama menghadap Allah. Ini ingin sempurna. Saya tarik begini sedikit. Kadang-kadang tangannya. Lembutkan, enggak usah. Keraskan, enggak usah. Karena dalam hal ibadah itu saudara. Ya. Kemudian wasundul khalal. Jangan sampai ada celah. Kalau ada celah, setan masuk di situ. Ya. Nah, kalau umumnya kaki kita terlalu lebar juga jadi celah juga tuh. Ya, nanti kita lihat nih. Nabi mengumpamakan bagaimana nih soal soft nih, ya. Wasundul khalal fa inna syaitana yadkhulu fi ma bainakum bimanzilatil hadzaf. Karena setan masuk mengganggu soft awal, soft yang rapi itu seperti anak kambing. Kan anak kambing bisa aja tuh masuk, kalau bisa masuk ke sana kembali, ya. Karena kecil dia bisa masuk. Tuh setan kayak begitu. Anak kambing lihat ada tempat nih, dia mau keluar, ada tempat nih ke sini, dia masuk dari sini. Ya. Itu perumpamaan supaya betul-betul kita rapi dalam sholat. Ya. Baik. Wa tasfiyatus sufuf min tamamis shalah, dan kesempurnaan shaf ini berbarengan jadinya. Sholat itu akan lebih sempurna apabila shafnya sempurna. Dari mana, Bib? Nabi mengatakan, sawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufu fa inna tasfiyatas shaffi min tamamis shalah. Dari keutamaan sholat itu shafnya bagus, lurus, rapi, benar. Lihat orang Islam. Di dalam sholat dia biasa belajar segala macam. Kerapihan, shaf. Kebersihan di sholat. Tepat waktu di sholat. Menurut di sholat. Tawadhu di sholat. Khusyuk di sholat. Tenang. Di sholat. Semua ada di sholat. Ini guru besar di sholat, saudara-saudara. Guru besar. Anta mau jadi orang yang tepat waktu, sholat tepat waktu, insya Allah Anda tepat waktu. Karena sholat mengajak kita tepat waktu. Emang dohor bisa semaunya. Kalau sudah masuk waktu, kita robah. Gak bisa. 4 jam 12, dohor sudah jam 12. Tepat waktu. Maghrib jam 6, tepat waktu. Makanya orang-orang yang sholatnya benar suka nyempatin waktu. Karena udah biasa sholat. Orang Islam gak usah diajar lagi soal tepat waktu ini. Sholat sudah mengajarkan kita untuk tepat waktu. Ya. Nah. Kemudian wa taswiyatus sufuf min tamamil shalah wa qad amarna sallallahu alaihi wasallam bidzalik faqal. Tadi ya sawu sufufakum, di riwayat lain Imam Bukhari mengatakan fa inna sawu sufufakum fa inna taswiyatus sufuf min iqamatis shalah. Rapihkan shaf kalian, sesungguhnya kerapihan shaf kalian itu menunjukkan cara sholat yang baik, menunjukkan cara sholat yang sempurna. Sholat yang sempurna tidak bisa dipisahkan dengan kerapihan shafnya. Shafnya ruwet, sholatnya bisa jadi ruwet. Ya, pertama shaf dulu, karena sebelum sholat kita ngafikan shaf. Setelah itu baru dilaksanakan sholat. Ya. Jadi mulai ini hari kan kita sudah dengar nih. Kalau nanti kita di dalam sholat, ketika sholat ada orang yang suka narik, suruh deketin, jangan ditolak, jangan. Itu bukan main-main. Itu ngajak ibadah kepada Anda. Karena merapikan shaf itu disuruh oleh Nabi, ikut Nabi, ibadah kan? Orang-orang yang mendengar ketika ditarik dan dia menerima berarti ikut siapa? Ikut Nabi. Kalau ikut Nabi berarti ibadah. Ikut Nabi berarti mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak jadi jelek. Ya. Baik. Jadi hadirin ingat tuh, ya. Qala wa rawahu Abu Dawud wa lafdhuhu Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala russu sufufakum
rapihkan soft kamu, sama juga ini dengan sawu nih, ya. Sapi, rapihkan, luruskan, ya, barisannya. Wa gharibu bainaha wa hadhu bil a'naq, dan dekat betul. Rapetin, dekat. Jangan jauh-jauh. Satu orang dan orang lain begini, kelihatan masuk di tengah. Lurus, ya. Nah, meluruskan shaf saudara diambil dari tumit kaki, bukan ujung jempol. Kenapa demikian? Kalau Anda ambil pelurusan shaf dari ujung jempol, kagak bakal lempeng. Sebab orang kakinya banyak lain. Kan ini kaki begini. Ini kalau ini sama. Ya. Secara umum kalau dari tumit itu akan sama. Tapi kalau orang yang kakinya panjang gimana? Pasti nanti shafnya begini, saudara-saudara. Jadi apa? Zigzag. Dia apa? Mestinya dari tumit kaki. Rapikannya tuh dari tumit, dari belakang. Gitu. Ya. Jadi yang diinjak nih misalnya garis nih. Kaki tumit kita garis ini di belakang nih. Ya. Jadi baru bisa benar-benar lurus. Jangan meluruskan shaf dilihat dari ujung jari, nggak bakal lurus, saudara. Iya, kalau Anda orang Indonesia kan kecil-kecil kakinya, coba Anda lihat orang Afrika, waduh, besar kakinya, saudara. Ya, orang Barat apa? Ya, bingung kita. Pasti nanti ngawang tuh, berubah. Ya. Tapi kalau semuanya dari tumit, insya Allah sama lurus. Ya, sama lurus. Baik. Wa gharibu baina wa hadhu bil a'naq. Ini maksudnya kinayah supaya kita benar-benar rapat, ya. Fa walladzi nafsi biyadihi inni la ara syaitan. Nabi lihat sih, ya, kita nggak lihat. Ya. Dengan jiwaku yang ada pada genggaman Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Inni la ara, sesungguhnya aku melihat apa? Asyaitan yadkhulu min khalalis shaf ka'annahal hadaf. Setan itu masuk sengaja di shaf yang ada apa? Yang terbuka tuh, ya, yang kosong, seperti anak kambing yang masuk saja. Tapi lihat, sih kita nggak lihat. Kalau kita lihat, masya Allah, kita tidak lihat. Ya. Jadi usahakan sedapat mungkin dalam kita sholat berjamaah, shafnya dirapatkan dan diluruskan, ya, sedapat mungkin seperti itu, ya. Nah, warahu an-Nasa'i wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban fi sahihihima nahwu riwayah Abi Dawud. Ada di ulama lain meriwayatkan tentang hadis ini, ya. Wa fi waslis sufuf wal inqiyadi li saddil furaj thawabun azim. Ketika orang merapihkan shaf atau mengisi shaf yang kosong, ganjarannya gede. Tuh. Makanya saya bilang tadi, ditarik jangan marah, ganjarannya besar. Merapihkan shaf dan mengisi ruangan yang kosong dalam shaf itu ganjarannya besar. Dari mana? Kita lihat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqimus sufuf, perbaiki shaf-shaf kalian, dirikan dengan baik tuh shaf. Wa hadhu bainal manakib, rapih pundak, ya. Ini tentu kinayah supaya kita dekat, ya, kerapihan. Nggak mungkin pundak bisa sama kalau ukuran shafnya diambil dari depan. Tapi kalau ukuran shaf itu diambil dari tumit kaki, insya Allah sama. Ya, orang pasti depan lebih besar badannya, itu nggak masalah, ya, nggak masalah. Baik. Wahadu bainal managibi wasuddul khalal, jangan sampai ada yang kosong, jangan sampai ada yang kosong, ya.
Wasuddul khalal. Walinu bi aidi ikhwanikum. Lemesin tuh tangan kalau ditarik. Lemesin tuh tangan kalau didorong. Jangan kerasin, kamu begini. Jangan. Misalnya Anda begini nih. Masuk yang satu, karena masuk kan tentu mesti begini. Jangan diginiin. Apa ini orang? Jangan. Begitu ada orang ini, lemesin. Biar nih orang masuk. Tolong orang kita, ya ini ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Biarin. Lemesin, saudara-saudara. Ya. Jangan dipersulit. Biar masuk. Atau barangkali, ya. Atau barangkali dia sudah tidak dapat sop. Sop pertama sudah penuh. Kan kata ulama suruh di belakang imam. Jadi bikin sop itu jangan dari sebelah kanan, jangan saudara. Sholat ini keseimbangan. Gimana sih yang baik, bagus sholat itu? Pertama, kalau sholat ente datang pertama sendiri di kanan. Datang yang kedua di kiri. Nanti imam mundur, makmum dua, ya itu yang pantas makmum mundur. Atau imam yang maju. Yang bagus maju, makmum yang mundur. Ya, setelah Allahu Akbar, ini lihat Allahu Akbar, jangan narik orang dulu, jangan. Allahu Akbar dulu di sebelah kiri. Allahu Akbar baru mundur. Yang satu juga mundur. Nanti datang yang ketiga, kalau memang nggak ada yang ketiga, dia rapatkan sendiri. Kalau ada yang ketiga masuk di tengah. Tapi kan sesudah itu kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Seandainya dia sholat di perahu itu seimbang. Kebanyakan orang kan tahu kanan itu lebih bagus. Nabi senang tayamun, pakai sendal tayamun, pakai baju tayamun, ya masuk rumah masjid tayamun. Banyak tayamunnya Rasulullah SAW. Sholat juga itu kanan. Kalau semuanya kanan, ente sholat di perahu, jungkir balik ke perahu saudara-saudara. Iya kan? Enggak, sholat itu indah. Jadi bagaimana ketika kita masuk sholat sudah ada dan ada soft yang kosong di soft yang pertama, Anda hitung aja sebisa Anda aja. Mana nih anak yang anak belah sini aja. Datang berdua nih, jangan dua-duanya di kanan, satu di kanan, satu di kiri, dan terus begitu dia melihat sampai penuh. Sudah, sesudah penuh ada orang yang datang. Bagusnya jangan sendiri dia Allahu Akbar di belakang sebelah kanan imam, ya tarik orang yang di depan. Nah kalau ditarik sama itu tadi linu nih, ini termasuk nih, ya walinu bi aidi ikhwanikum. Ketika ditarik untuk ke sop jangan marah. Yang penting dia sudah sholat, sudah Allahu Akbar, ditarik kita mundur nggak apa-apa. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Oh, ganjaran saya hilang dong di sop yang pertama. Enggak, mudah-mudahan Anda justru dapat sop yang pertama dan juga dapat sop yang kedua. Dan Anda dapat menolong orang lain. Gede ganjarannya tuh. Ya, jangan apa kecil, gue lagi di sop pertama, gue jadi kedua nih. Enggak begitu. Cuma insyaallah. Ya, tetap Anda insyaallah dapat yang pertama dan juga dapat sop yang kedua, double insyaallah. Kan tadi 2 dan 1, ente dapat berapa kalau begitu? 3 insyaallah mudah-mudahan dapatnya. Ya. Baik. Kemudian wala tadharu furujati syaitan. Jangan Anda menyediakan kekosongan-kekosongan buat dimasukin syaitan. Seandainya nih, saya nggak nyuruh nih ya, seandainya kita ada yang nggak cocok. Orang kalau nggak cocok satu dengan yang lain kan duduknya juga nggak mau dekat. Sebab orang dia di kanan, dia duduk di kiri. Subhanallah, satu saat pas mau sholat jamaah, tempat tinggal 2, dia datang bareng. Ketahuan nih agamanya. Kalau dia sombong, dia nggak mau tuh isi. Dia ini orang lain. Jangan begitu, biar ini musuh ente. Ini kan kita lagi ngadep Allah. Masuk. Kalau perlu dia nggak bener, tarik. Nggak apa-apa. Bisa biarpun ente lagi kesal sama dia, nggak masalah. Ini ibadah kepada Allah. Saudara, maaf. Ini keluar dari ini, tapi insya Allah ada manfaatnya. Orang kan kadang-kadang ada yang nggak cocok. Salaman juga kagak mau. Ada yang begitu kan?
ada bermusuhan. Nggak ada nih. Ini saya nih yang ngomong nih ya. Ada bermusuhan. Musuh boleh nggak? Boleh. Tapi kalau terjadi seperti itu, Anda pun harus punya adab. Contohnya, kebetulan yang Anda benci orang itu di satu majelis, dia datang duluan. Kemudian Anda masuk, assalamualaikum, waalaikumsalam. Anda salaman. Kalau Anda punya akhlak, Anda ajak salaman dia. Sekalipun Anda nggak pernah salaman dengan dia. Itu akhlak bermusuhan tuh. Dengan ini insya Allah hatinya luluh. Karena akhlak Anda. Salaman, kenapa? Rugi? Enggak rugi. Salaman. Kalau Anda tidak mau bersalaman dengan dia, jangan sakiti hatinya dengan diam. Biar orang lain. Ya. Anda pura-pura mau ke kamar mandi. Anda pura-pura mau dipanggil. Dia tidak sakit hati, Anda juga nggak kesal. Iya kan? Begitu saudara. Jangan ditinggal. Biar saya nggak mau salaman dengan dia. Jangan, nggak bisa begitu.